Cirinyong teh, cirinyong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam perkuliahan mata kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat berjumpa lagi dengan saya yang perkuliahan Fakultas Dasar. Hari ini kita akan menjelaskan pertemuan kedua tentang pembuatan jurnal buku besar dan kata saldo untuk perusahaan jasa. Yang ingin saya sampaikan adalah menjawab atau mencoba latihan yang diberikan oleh kampus untuk kita kerjakan tidak hanya sampai neraca saldo tetapi sampai laporan keuangan. Namun kali ini akan saya sampaikan menggunakan dua metode ya, yaitu dengan aplikasi Excel dan juga aplikasi accounting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat berjumpa lagi dengan saya dalam perkuliahan Fakultas Dasar. Kali ini saya akan membahas pertemuan kedua untuk membuat jurnal buku besar dan neraca saldo pada perusahaan jasa. Namun saya tidak akan sampai situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat berjumpa lagi dengan saya dalam perkuliahan Fakultas Dasar. Kali ini kita sampai pada pertemuan kedua, yaitu tentang perusahaan jasa membuat jurnal buku besar dan neraca saldo. Jauh daripada itu, kita tidak hanya sampai neraca saldo, kita coba sampai laporan keuangan. Seperti biasa, saya akan menggunakan aplikasi accounting ya, dan juga cara manual sehingga bisa kita bandingkan mana yang lebih mudah. Baik, di sini sudah terpampang contoh soalnya dan juga aplikasi yang akan kita gunakan. Jangan lupa pertama kali kita tuliskan nama usahanya ya. Saya sini Askia Dekorator. Ini bebas ya, misalkan saya tulis di Bogor. Periodenya di sini Desember 2010. Dan direkturnya bebas. Adapun akun yang akan kita pakai adalah seperti ini ya. Yang merah-merah ini saya tandai ini tidak akan terpakai. Ya. Kalau teman-teman mau menambahkan silakan ya, ataupun mengganti sesuai kebutuhan dari soal. Langsung saja kita kepada jurnal. Ya, mungkin teman-teman sudah juga bisa cara menjurnal ya. Kita bahas sama-sama. Di sini pertama tanggal 10 bulan 12 2010. Ini kita baca menerima kas 30 juta dari rekening pribadi ke perusahaan kapital ya, ke modal. Maka kita tuh transaksinya adalah modal atau kapital. Berikutnya adalah kas ya, sama kita sudah paham.
ada 3 dan juga kreditnya adalah modal. Jadi jurnalnya kas pada modal. Dengan nomor bukti karena ini penerimaan uang kita nama BKM 001. Kemudian tanggal 10 yang kedua membayar biaya listrik, biaya air, listrik dan telepon sebesar 619.000. Ini jumlahnya adalah biaya air, listrik dan telepon pada kas ya. Paling mudah sekali kalau menjurnal biaya, lawannya pasti kas. Baik, kita tulis 10 bulan 12. Orangnya bisa membayar biaya gunanya biaya listrik dan telepon pada kas, berarti debitnya biaya listrik dan telepon juga sebesar 615.000. Kreditnya adalah kas. Pengeluaran uang kita beri nomor BKK. Kemudian tanggal 11 membeli kendaraan seharga 36 juta, dibayar tunai 9 juta dan sisanya dengan jasa bayar atau non payable atau hutang usaha. Kita lihat tanggal 11 bulan 12 10 di sini membeli kendaraan keterangannya. Jumlahnya di sini akan kendaraan pada kas dan juga hutang usaha. Di sini tidak bisa sekaligus, maka kita satu-satu. Pertama kendaraan pada kas dulu. Kas kendaraan sebesar 9 juta, kasnya 9 juta. Kemudian pengalaman nomor lagi BKK 001. Jangan lupa di sini ada kreditnya yaitu hutang usaha. Misalnya adalah 27 juta. Kreditnya adalah hutang usaha. Nomornya sama. Kemudian kita lihat tanggal berikutnya, tanggal 14 bulan 12, menerima pesanan untuk mendekorasi gedung BSI sebesar 10 juta. Uangnya akan diterima tanggal 21 bulan 12. Ini jurnalnya kan muncul piutang dagang atau piutang usaha ya. Ada pendapatan ya. Baik, kita tulis di sini 14 bulan 12 tahun 2010. Terangannya transaksinya adalah tadi jurnalnya adalah piutang dagang atau piutang usaha teman-teman ya. Untuk dagang itu harusnya buat usaha dagang, tidak apa-apa. Diajak C. Kita ganti akunnya piutang usaha. Action.
Baik, berikutnya adalah tanggal 14 bulan 12 menerima pesanan untuk mendekorasi gedung BSI sebesar 10 juta. Uangnya akan diterima tanggal 21 bulan 12. Ini artinya mendapatkan pendapatan namun belum dibayar. Artinya muncul piutang usaha. Kita saja 14 bulan 12 10 proses menerima piutang, maka di sini bisa dijadikan piutang dan piutang usaha pada pendapatan jasa. Kita lihat debitnya piutang usaha sebesar 10 juta. Ini lawannya adalah pendapatan jasa 10 juta. Untuk penomorannya karena ini tidak keluar dan masuk uang, kita bisa beri nama dengan BJU Jurnal Umum nomor 1. Berikutnya tanggal 15 bulan 12 membeli perlengkapan secara tunai 265.000. Ini bisa kita gunakan adalah perlengkapan pada cash. Kita bisa 15 bulan 12 10. Prosesnya adalah membeli perlengkapan. Debitnya adalah perlengkapan sebesar 265.000. Kemudian bawahnya adalah kas secara tunai. Kalau keluar uang kita beri nomor BKK 3. Selanjutnya tanggal 16 menerima uang kas untuk pekerjaan selesai sebesar 1.080.000. Artinya ini mendapatkan jasa ya, biar tunai. Berarti jumlahnya adalah kas pada pendapatan jasa. 16 bulan 12 10. Ini adalah kas karena tunai sebesar 1.080.000. Ini adalah pendapatan jasa. Beri nomor PKM karena penerimaan uang ya 00. Next, nomor berikutnya tanggal 18 membeli peralatan secara kredit 8 juta. Tapi kita bisa berguna adalah peralatan pada utang dagang atau utang usaha. 18 ini debitnya adalah peralatan sebesar 8 juta rupiah. Kreditnya adalah utang usaha. Karena ini pembelian kredit tidak keluar termasuk uang, tapi sebagai next, tanggal 21 menerima pembayaran tetap pesanan tanggal 14 bulan 12. Berarti menerima pelunasan ya, yang tadi pesannya adalah sebesar 10 juta, terdapat piutang, sekarang masih tanggal 21 ya. Bisa kita gunakan debitnya kas pada piutang ya. Kasnya bertambah sebesar 10 juta. Lawannya adalah piutang usaha. Nah, teman-teman perlu tahu terkadang ada satu transaksi tidak ada nilainya, kita harus mengacu kepada transaksi yang dimaksud. Ya. Di sini mengacu kepada tanggal 14. Ya. Ini karena terima kas, maka kita beri nomor BKL. Next, tanggal 21 berikutnya membayar kepada kreditur untuk peralatan equipment yang diberi tanggal 18. Kita pernah berutang ya tanggal 18 ini, kemudian kita bayar sekarang ya, 1 bulan 12.
Bayar hutang berarti. Debitnya adalah hutang usaha dibayar ya, debit berkurangnya di debit ya, hutang usaha berkurang di debit sebesar ya, berapa waktu itu 8 juta ya. Ini adalah tentu bayar hutang pakai kas. Kami pengeluaran uang kita beri nama PKK 00 PKM 00 ya. Next, tanggal 28 pertama membayar gaji pegawai Rp3.000. Ini biaya gaji pada kas ya. Saudara sekali bayar gaji pegawainya. Debitnya adalah biaya gaji, kita cari ke bawah. Ini adalah sebesar Rp3 juta. Kas ya. Nomornya PKK. Jadi diambil uang kas untuk pribadi berarti pride ya. Tidak bisa berjumlah pride pada kas tanggal 28 Desember. Ini pengambilan atau pride ya. Kita bisa guna pride pada kas. Pada kas pride-nya ini ada bisa Rp2 juta. Kemudian ini kasnya berkurang Rp2 juta. Teman-teman ya, untuk zona pengelolaan aplikasi sangat mudah sekali. Lalu bagaimana untuk secara manual ya? Di sini di latihan saya sudah sediakan sheet untuk menjawabnya, yaitu pertama sheet jurnal. Bisa kita buatkan di sini melihat daripada hasil aplikasi ya, kita lihat di sini bisa dituliskan tanggal sebelum tanggal pertama 10 bulan 12. Ini tadi sudah ada sini ya, tinggal ditulis PKM 01 ya, biar aku kita nomor BKM 001 buktinya. Kita bisa guna sini pas pada mulai. Kan penulisan kredit di manual itu agak menjorok ke dalam ya. Jadi modal sebagainya agak menjorok ke dalam. Ya, sini ditulis dengan nomor akunnya ya. Yang modalnya nomornya adalah 31 101. Ini adalah 30. Yang untuk tanggal 10 yang kedua, ini nomornya berapa? BKK ya, uang maka kita bisa juga dia ikuti seperti biaya air, lawannya adalah kas. Itu adalah nomornya 5102. Ini sama 11111 besar 615.000. Kemudian kita lihat tanggal 11 di sini ya, 11 Desember ini membeli kendaraan ya, tapi kita kasih nomor BKK tadi BKK. Ini debitnya dari inventaris kendaraan. Usaha. Jadi kalau teman-teman kalau
pada manual bisa langsung kita tuliskan kreditnya 2 sekaligus ya. Aplikasi tidak bisa. Inkas kendaraannya adalah nomornya 11105, pasnya 111111 dan tukang usaha adalah 21101. Kendaraannya ada 36 juta, pasnya 9 juta, hingga tukang usahanya 27 juta. Kemudian kita lanjutkan tanggal 14 ya teman-teman. 14 bulan 12 2010 ini pesanan atas piutang ya atas pendapatan jasa, maka sini menjadi tadi jumlahnya adalah piutang pada jasa. Saya tinggal memindahkan saja dari aplikasi yang sangat mudah sekali. Ini piutang usaha 11102, pendapatan jasa 41101. Piutang usahanya tadi berapa? 10 juta. Ya, berikutnya tanggal 15 Desember tahun 2010. Ini nomornya adalah nomor kelengkapan pada kas, berarti BKK sebenarnya 003 ya. Nomor perlengkapan syarat tunai, berarti sini perlengkapan pada kas. Itu 11103 ya. 11101 sebesar 265.000. Ya, teman-teman, berikutnya tanggal 16 ya. Sini menerima pendapatan syarat tunai ya. Yaitu BKM nomor 002. Ini tunainya lepas pada pendapatan jasa. Ini 11101, pendapatan jasanya 41101. Berapa? 1.080.000. Kemudian tanggal 18 memberi peraturan kredit, berarti peraturan pada tukang usaha. BCU ya, karena tidak ada pengeluaran. Dua ya. Ini adalah peralatan untuk nomor 104 besar 8 juta rupiah ya. Tanggal 21 menerima pelunasan atas piutang. PKM menerima uang 00 3 pada piutang ya. Tadi piutang piutangnya hilang ya. Nilainya adalah 10 juta. Satu berikutnya membayar hutang ya 8 juta. Berarti sini BKK 04. Itu membayar hutang, berarti hutangnya ditebel. Pas ya, hutang 12111 pasnya 11211 besar 8 juta rupiah sesuai sebelumnya. Next, tanggal 28 bulan 12 bayar gaji ya. BKK 005. Gaji itu
jurnal biaya gaji pada kasnya. Biaya gaji paling gampang ya untuk jurnal biaya itu. Biaya apa pada kas ya. Adalah track ya, betul price. Ini nomor 32 1 pas 1 Baik, kita sudah membuat jurnal secara manual. Maaf ini kelebihan nolnya, habisnya 2 juta. Ini kita lihat balancingnya sama ini teman-teman di angka 108.960.000 sama dengan ya. Kemudian teman-teman untuk membuat buku besar secara manual ya, kita di sini saya sediakan apa namanya formatnya. Teman-teman tinggal memindahkan dari jurnal ini ke dalam buku besar atau posnya masing-masing ya. Sini bisa kita lihat satu-satu ya. Setiap hari kita tambahkan sini contohnya kas pada modal, berarti ini kasnya debit, modalnya kredit, maka kita bisa cari kasnya itu bertambah ya. Tanggal 10 kas yang bertambah, ini keterangannya kas itu dari mana. Jika bingung keterangannya, kita tambahkan aja lawannya apa ya. Maka sini kita buat modal. Ada 10 juta ya. Maaf 30 juta. Ya. Saldo awalnya tidak ada teman-teman karena tidak ada saldo awalnya. Dan di sini ada nomor referensi, kita tulis angka 1 karena ini adalah halaman, menunjukkan halaman jurnal ya. Ini jurnalnya adalah halaman 1, tidak ada halaman 2, berarti 1 semua. Lalu modalnya juga kita bisa kopikan sini, dari modal. Modalnya di kredit 10 juta. Ada saldonya 10 juta. Saya 30 juta. Teman-teman, cara membuat buku besar atau cara memposting dari jurnal ke buku besar. Baik, berikutnya dari sheet di debat pasang di kredit 10 ya, sebesar 16.000. Kita lihat pertama biaya listrik dan gas ini ya. Kita bisa tuliskan dengan membayar katanya keterangannya ya, membayar air, listrik, F-nya sama, satu semuanya hanya satu, sebesar 16.000. Kemudian kreditnya adalah kas ya, kita bisa copy ini untuk tempat kertasnya sini 10 juga, dan 1 juga, kredit ya 650. Kalau dia debit kredit itu ya, jangan sampai salah masuk. Berikutnya adalah inventaris kendaraan pada kas dan hutang usaha ya, tahun 11. Maka pertama kita lihat inventaris kendaraan di sini. Ini ya teman-teman, 11. Ya. Nah, di sini adalah pembelian kendaraan. Inventarisnya 1 ya, debitnya 36 juta. Ini kan
Dan di sini kita bisa ini adalah kas bersama kita. Kita bisa kopikan ini. Pertama kas dulu ya. Kasnya adalah 9 juta. Ya, ini 27 juta. Ini utang usahanya adalah 27 juta. Oke, kemudian tanggal berikutnya tanggal 14 ini piutang usahanya di debit, pendapatan jasanya di kredit 10 juta tanggal 14 ya. Maka kita bisa pertama ke piutang usaha dulu ya. Ini tanggal 14 ini dari piutang muncul dari pesanan, berarti ini pendapatan jasa. Sama 1 juta, debitnya adalah 10 juta. Untuk ditempatkan di lawannya yaitu pendapatan jasa. Ya, 10 juta rupiah. Next, berikutnya 15 perlengkapannya di debit, kasnya di kredit 265.000 ya. Kita lihat perlengkapannya bertambah di debit ini ya. Tanggal 15 membeli perlengkapan juga sebesar 265.000. Harusnya kan ini dibeli dengan kita ya. Kemudian selanjutnya tanggal 16 ini kas pada pendapatan jasa 1.080.000 ya. Pertama kita kas dulu tanggal 16 ya. Pendapatan 1 juta sebesar debitnya 1.080.000 supaya mempercepat pada pendapatan ya, lawannya pendapatan di kredit ini kredit sebesar 1.080.000 ya. Next tanggal 18 peralatannya bertambah, hutang usahanya bertambah 28 juta rupiah. Maka kalau kita ke peralatan, ini peralatannya tanggal 18 peralatan kemudian debit rupiahnya adalah 8 juta rupiah. Lawannya adalah hutang usaha makanya 8 juta rupiah di kredit. Next berikutnya tanggal 21 ya, 21 pertama kasnya bertambah, piutangnya berkurang. Maka tanggal 21 ini kas pertama dulu pelunasan sebesar 10 juta atau tidak ya. Untuk kita simpan di utang. Pelunasan juta rupiah ya teman-teman.
Ini kita piutang kurang ya, kita tambahkan apa saja piutang sebesar 10 juta rupiah. Ada yang salah, harusnya ini masuk ke baik. Berikutnya adalah yang kedua, hutang yang di debit, kasnya berkurang ya. Kita masuk ke hutang dulu. Hutang usaha ya. Tanggal 21 berarti membayar hutang satu sebesar 8 juta rupiah ya. Saya berarti ini pakai kas teman-teman. Kemudian berikutnya adalah membayar biaya gaji pada kas. Berarti kita masuk ke biaya gaji dulu teman-teman. Ya. 28 ini membayar gaji satu teman-teman bisa 3 juta rupiah. Itu di kredit teman-teman. Di atas bisa 3 juta rupiah. Dan terakhir pengambilan uang atau pride ya. Di debit kasnya berkurang. Kita ini ya. Juga drawing ya. Drawing satu juga. Bisa 2 juta rupiah. Ya, kemudian kasnya juga berkurang. Saya teman-teman ini caranya posting atau memindahkan jurnal ke dalam buku besarnya masing-masing atau posnya masing-masing. Mudah bukan? Mudah ya. Teman-teman bisa ya, seperti ini posting ya. Jadi hasilnya bisa kita lihat. Kalau teman-teman berhasil atau benar dalam membuat buku besar, maka bisa kita lihat di neraca saldonya. Neraca saldonya adalah kumpulan saldo akhir dari masing-masing buku besar ya. Nah, ini adalah saldo akhir dari kas dan seterusnya ya. Sehingga di sini balancingnya 68.080.000 rupiah. Nah, kalau sudah balance berarti kemudian sudah benar melakukan posting atau ke buku besarnya ya. Seperti itu. Nah, untuk buku besar ini juga bisa kita bandingkan dengan hasil daripada aplikasi yang tadi kita buat ya. Kita coba kembali ke depan, kita klik buku besar, umpama kita mau lihat, kita bikin satu-satu ya, mau lihat kas, ini kita ganti kas, kemudian akunnya juga kita rubah dari kas, yang lainnya di unchecklist ya, kita klik OK. Maka sini sama ya, 18 juta 200. Di sini teman-teman lambang minus ini bukan berarti minus, ini maksudnya adalah posisinya di kredit ya. Ini sama saja seperti ini ya, jadi teman-teman juga bisa kalau ingin cepat
tinggal pindahkan saja dari buku besar di aplikasi ke dalam formatnya buku besar di manual. Seperti itu ya, kalau tidak mau ribet. Harus mengerti juga ya secara manual. Nah, sekarang kita lihat piutang. Ini adalah buku besar piutang. Tidak nol, ya. Kita bisa buka di sini piutang usaha, ini juga piutang usaha, maka saldonya nol ya. Nah, coba cek lagi perlengkapannya, perlengkapannya 265.000. Kita lihat, kita pilih perlengkapan, dan nama akunnya juga kita pilih perlengkapan. Isinya adalah sama 265.000. Ya, teman-teman. Jadi aplikasi sangat membantu sekali kita dalam uang ya. Hanya tampilan buku besarnya dia tidak bisa seperti ini manual secara keseluruhan ya, tapi satu persatu. Oke, saya anggap ini semua benar ya. Kita lihat balik ke awal, kita kena langsung neraca saldo saja kita buktikan sama atau tidak teman-teman ya. Kita lihat juga manual, neraca saldonya kasnya 18.200 sama, piutangnya 0 betul, perlengkapannya 265 sama, peralatannya 8 juta sama, kemudian ini apa, ini tidak dipakai ya, 36 juta sebenarnya sama, dan 20 juta ini adalah utang usaha. Ya, sekali lagi ini bukan argumen minus, tetapi menunjukkan posisinya adalah di kredit ya. Modal 30 juta ya sama, kemudian price-nya adalah 2 juta, debit ya. Kemudian ini pendapatannya 11 juta 80 sama, kemudian biaya gajinya 3 juta, dan dan totalnya adalah 11 sama ya. Ini sini 0 baik. Kemudian kita lihat untuk AJP, karena nilai tunai penyusuannya belum sampai ke sana, belum dalam pembahasannya, maka kita skip dulu dan tidak yang dianggap tidak ada AJP teman-teman. Maka kita sudah bisa membuat neraca lajur. Nah, perhatikan dulu teman-teman ya, neraca lajur itu apa? Ya, kita lihat di sini ada beberapa kolom. Di sini ada nomor perkiraannya. Kemudian dua kolom neraca saldo, dua kolom AJP, dua kolom neraca sudah disesuaikan, dua kolom laba rugi, dan dua kolom neraca. Untuk membuat neraca lajur, posisinya sama, ada debit dari kredit. Nah, pertama kita isi dulu neraca saldonya ya. Ini adalah kita copy paste ya dari neraca saldo yang tadi kita buat ini. Ini adalah neraca saldo, kita pindahkan ke neraca lajur di sini. Kemudian ada tidak JP-nya? Kalau ada berarti nanti mempengaruhi kolom G dan H ini ya. Ini dikarenakan tidak ada JP, maka otomatis dianggap sudah selesai, sudah bersih. Maka tinggal kita pindahkan angka-angkanya ke dalam kolom neraca saldo disesuaikan. Nah, dari sini teman-teman kita lihat hanya ada dua tempat lagi kalau tidak laba rugi yang neraca ya. Lalu bagaimana cara menentukannya? Mudah sekali. Kalau laba rugi ini yang kita masukkan ke kolom ini adalah hanya akun-akun pendapatan dan biaya atau bernomor 4 dan 5. Sekali lagi, untuk laba rugi hanya untuk pendapatan dan biaya-biaya. Sedangkan untuk neraca untuk akun-akun aktiva, hutang, dan modal atau nomor 1, 2, dan 3 teman-teman ya. Kita lihat ini kas, dari kas sampai ke prep ini kan ya nomornya kan 1 sampai 3 ya. Karena itu masuk ke neraca. Saya kasih warna biru untuk mempermudah teman-teman ya. Dan juga untuk laba rugi saya kasih warna merah, ini masuk laba rugi hanya pendapatan dan biaya-biaya. Nah, pendapatannya kita lihat 11.080, kemudian biayanya 3.615.000, sehingga ada selisih teman-temannya sebesar 7.465.000. Ini adalah laba.
Nah, kenapa laba? Karena lebih besar daripada pendapatan. Ya, laba sehingga balansinya sama 11.080.000. Nah, laba ini kemudian kita pindahkan ke neraca, teman-teman ya, dengan posisi terbalik. Di sini tadinya debit, maka kita pindahkan ke neraca menjadi kredit. Ya, saya kasih warna kuning untuk menunjukkan perpindahan laba atau ruginya ke dalam neraca ya, dengan posisi terbalik, debit jadi kredit, begitu pun kredit jadi debit, seperti itu ya, sehingga ini neracanya kita jumlahkan sama bedanya. Sampailah kita setelah membuat neraca lajur, sampailah kita membuat laporan keuangan ya. Biasa kita membuat laporan rugi, laporan perubahan modal, dan juga laporan neraca. Ini kita masukkan pendapatannya sekian, ini dari neraca lajur teman-teman ya. Pendapatan segini sama ya, biayanya segini, sehingga laba 7.465.000. Laba ini akan menambah modal awal teman-teman dan liquidity right atau pengeluaran pribadi, sehingga laba yang sekarang akan menjadi 35.465.000 rupiah. Dan neraca juga disusun seperti yang lupa ya, posisi aktivitas sebelah kiri dan modal dan hutang sebelah kanan, sehingga ini ngambilnya dari neraca lajur juga, sehingga terdapat balansinya di angka 62.465.000 rupiah. Nah teman-teman bisa juga kita melihat apa namanya kita bandingkan laporan keuangannya dari aplikasi yang tadi kita buat. Jadi kita lihat pertama laba rugi, laba rugi kita klik apakah sama. Di sini terdapat labanya adalah 7465.000, sama teman-teman. Labanya 7465.000. Kemudian bacanya balansinya di angka 62.465, betul ya, sama. Dan juga untuk uang modalnya adalah ekuitas ya, klik ekuitas, modalnya menjadi 35.465.000, sama. Itu teman-teman semua ya, menarik sekali, mudah sekali untuk membuat laporan keuangan baik secara manual maupun aplikasi ya. Tentu cara aplikasi ini memberikan kemudahan kepada kita untuk membuat laporan keuangan lebih mudah lah daripada manual ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.